Baik, Kang Saiful, malam hari ini saya ingin sekali mendapatkan beberapa hal yang berkaitan dengan masjid dan juga mungkin ada yang mau disampaikan tentang gelombang cinta tadi. Silakan Kang Saiful Badar dari Cirebon ini. Baik, terima kasih Buya yang saya cintai, Pak To, dan juga Mas Taswir ya Prof. Dengan gelombang cinta malam ini saya jadi terhanyut dengan irama musik dan alunan suara yang indah, serta isi yang begitu luar biasa Buya. Satu hal yang menarik, pembawaan dari Mbak Nu itu sangat luar biasa. Ya. Nanti saya berharap Buya punya syair-syair cinta yang bisa dinyanyikan oleh beliau. Oke, kemudian tentang masjid ya. Ini saya dengan Masjid At-Taqwa sejak November ini menggelar yang namanya wisata religi jelajah masjid kuno ya. Jadi di kota Cirebon itu ternyata ada 5 masjid kuno yang dibangun pada abad ke-14. Bahkan orang kota Cirebonnya aja ketika saya munculkan beberapa nama masjid ini mereka belum tahu ya. Dan untuk orang yang mendaftar untuk ikut wisata religi ini sampai bulan Juli 2021 ini udah penuh. Jadi harus antri harus mendaftar. Yang menarik Pak Bali hampir serempat di abad ke-14 ini mendirikan masjid. Yang pertama Pangeran Cakrabuana dengan Masjid Pejagrahan. Ini Masjid Pejagrahan ini posisinya di samping Keraton Pakungwati dan memiliki 2 mata sumur yang sangat luar biasa karena hasil dari penelitian mahasiswa ITB ternyata di bawah sumur itu ada aliran sungai sehingga sumur itu tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Bahkan yang menariknya warga di RW Pejagrahan itu sumber airnya dari sumur di Pejagrahan. Ini menarik karena sumur itu oleh Pangeran Cakrabuana lalu dipakai untuk istirahat setelah beliau tawasulan di pinggir laut Bu ya. Jadi setelah beliau mancing ataupun berlayar itu ya, sebelum masuk ke Pakungwati dia istirahat di Masjid Pejagrahan. Sholat baru dia masuk. Dan ini lokasinya di samping Keraton Pakungwati. Kemudian saya ajak peserta ke Masjid Pakungwati. Jadi ternyata Masjid Sang Cipta Rasa itu nama aslinya adalah Masjid Pakungwati. Inskripsinya tidak ada. Ya. Ini orang juga awalnya bilangnya itu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ternyata nama Sang Cipta Rasa itu diambil dari salah satu ajaran tarekat Sataria. Ya. Tapi nama masjid aslinya adalah Masjid Pakungwati. Kemudian saya ngajak juga mereka ke Masjid Pangeran Panjunan. Jadi sepupu Sunan Jati itu yaitu Pangeran Panjunan membangun Masjid Abang. Kemudian adiknya yaitu Pangeran Syarif Abdurrahim. Jadi kalau Pangeran Panjunan itu kan namanya Syarif Abdurrahman, adiknya Syarif Abdurrahim itu mendirikan masjid atau tajuk dengan nama tajuk Pangeran Kejaksan. Sementara kakaknya tajuk Abang. Ya. Kemudian Masjid Jagabayan ini menarik karena dulu adalah posko tempatnya para tentara pasukan keraton menjaga karena ketika mau sholat harus ke Masjid Pakungwati ataupun akhirnya mereka mendirikan masjid yang namanya Jagabayan. Nah 5 masjid ini menariknya Bu ya ada di kota Cirebon gitu. Artinya apa? Bahwa para pendiri masjid ini mempersembahkan sebuah tempat bagaimana berinteraksi masyarakat dengan pimpinannya. Dan dulu kan namanya bukan masjid ya tapi tajuk ya. Jadi tadi Pak Didik ya sebenarnya kalau kita mengungkapkan tajuk itu memang bukan hanya sebuah tempat yang seperti digambarkan pada zaman Nabi Daud ataupun digambarkan oleh Nabi Sulaiman ya, karena tajuk itu berarti ta artinya menata, yaitu hati, juk tempat untuk menata hati. Nah tempat untuk menata hati itu kan sebenarnya banyak ya Bu ya. Salah satunya mungkin masjid ya. Kemudian yang kedua ketika kita berhalwat juga itu. Kemudian kita ketika tawasul di pinggir laut juga sama ya. Jadi memang para wali itu memberikan nama tajuk ya. Tajuk itu hanya kata landi tujuh. Nah, saya memiliki satu kesimpulan, ternyata simbol-simbol masjid sebagai simbol dakwah digambarkan oleh Pak Wali juga
cara pandangnya sudah cukup maju Bu ya. Salah satunya di Masjid Pakungwati, itu di situ ada tempat cuci kaki yang diperuntukkan bagi kaum Hindu dan Buddha ketika mereka mendengarkan ceramahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ya, jadi mereka sebelum masuk masjid itu turun dulu di tengah-tengah itu untuk cuci kaki Bu ya. Setelah kakinya bersih, baru dia duduk di teras masjid yang ada di sampingnya. Ini kan satu simbol, ya. Bahkan kalau kita melihat ornamen-ornamen yang ada, masjid itu tidak ada yang memakai kubah ataupun menara. Karena bangunan yang ada itu lebih mengidentifikasi dekatkan nuansa kebudayaan seperti kuil, ya, dengan bentuk pendopo, dengan bentuk limasan. Makanya Masjid Demak dan Masjid Pakungwati ini merupakan miniatur masjid di Nusantara. Ketika Tuan Guru Bajang ke Cirebon, dia tanya, kok bangunan masjid di sini sama dengan yang di daerah saya, tidak ada menaranya. Saya bilang, Tuan Guru Bajang yang di Depok itu juga yang bangun orang Cirebon. Gitu. Dia ketawa, pantesan, ya. Nah, artinya apa? Bahwa bangunan masjid bisa menjadikan satu simbol nilai kedekatan kebudayaan. Dan itu telah dibuktikan oleh para wali dengan membangun masjid tidak mengadopsi dari bangunan-bangunan yang ada di luar Nusantara. Ya, maka kita tidak aneh bangunan masjid-masjid kuno di Nusantara itu hampir semuanya tidak memiliki kubah. Karena ternyata saya baca bahwa sejarah kubah dan menara itu udah lebih banyak dari Romawi katanya Buya ya, ketika beberapa pasukan Romawi yang kalah perang, kemudian dia memiliki keterampilan arsitek. Makanya kita lihat ya, karena di Saudi sendiri itu kan bangunan rumah juga hanya kotak-kotak aja ya, seperti itu. Nah, ini yang menarik. Jadi saya berharap Pak Ahmad Mubarok ya, di samping masjid-masjid dari luar negeri, ternyata Indonesia ini punya ciri khas sendiri. Dan ini saya bisa masuk ke tadi yang rencana 99 masjid ya. Saya tadi buka di YouTube itu di daerah Sukaraja Bogor ya rencananya ya. Ini saya berharap bahwa tipikal masjid Nusantara yang diwakili oleh Demak dan Cirebon ini menjadi salah satu bagian yang harus ada di museum beliau, sehingga orang kita akan bangga, tidak hanya bangga kepada masjid yang di luar sana, tetapi dia memiliki kebanggaan bahwa inilah akulturasi budaya Islam dengan Hindu Buddha, sehingga menciptakan sebuah sistem dengan nama tajuk, ya, dan itu menjadi satu nilai poin yang cukup. Bahkan yang menarik, Buya pernah ceramah di Tajuk Agung ya, Tajuk Gede Cilodong ya. Itu kalau hari Jumat itu yang adzan nggak 7 Bu ya, 9. Ya, jadi kalau di Tajuk di Cirebon yang adzan 7, di Masjid Agung di Tajuk Gede Cilodong itu yang adzan 9. Menarik, sebuah terobosan gitu. Dan itu yang kemudian At-Taqwa menawarkan itu, karena memang saya pernah menginginkan sekali bahwa ternyata wisata ke Cirebon ini tidak lepas dari makam, Bu. Tidak lepas dari makam, satu, kemudian situs dan petilasan. Dari dulu itu kalau ke Cirebon pasti ke makam, pasti ke situs, pasti ke petilasan. Nah, makanya saya mencoba, ternyata ada 5 masjid yang dibangun pada abad ke-14 dan sampai hari ini bangunannya masih kokoh, masih kuat, bahkan ornamen yang dari Cina, dari Putri Ongtin itu sampai hari ini masih ada. Karena kami bertanggung jawab bahwa Masjid At-Taqwa yang dibangun pada tahun 1905 oleh Bupati Cirebon yang pertama, Salmon Suryadi Ningrat, ini dia betul-betul masjid milik pemerintah, Bu ya. Jadi memang dari awal itu milik bupati, milik kantor bupati. Makanya miniatur yang tadi Buya gambarkan, yang ini kemudian menjadi salah satu struktur organisasi pembangunan di tiap desa, itu adanya masjid, adanya pendopo, dan adanya alun-alun. Nah itu Bupati Cirebon yang pertama seperti itu, dia bikin pendopo, depannya alun-alun Kejaksaan, sampingnya dia bikin yang namanya Tajuk Agung.
Jadi memang At-Taqwa ini sejak didirikan pada tahun 1905 ini menjadi masjid pemerintah. Karena di belakang pendopo itu ada pajuk Pangeran Kejaksan, ya, tapi kemudian belum karena memang untuk simbol masjid di awal abad ke-19. Dan alhamdulillah At-Taqwa sudah berproses. Sama dulu saya juga berhadapan dengan remaja, dengan preman, dengan apa, untuk bagaimana At-Taqwa menjadi sentral Islamik yang kemudian berbagai seni budaya, kegiatan ekstrakurikuler termasuk silat juga sekarang ada di At-Taqwa. Bahkan yang sekarang sedang digagas oleh kami, Buya, alhamdulillah memang untuk khotib yang ada di At-Taqwa itu satu orang hanya sekali menjadi khotib Jumat, sehingga dalam perputaran 1 tahun hanya 1 kali. Dan kami melibatkan berbagai potensi ormas, itu yang pertama. Yang kedua, pesantren-pesantren di Kabupaten Cirebon itu juga kami menjadi salah satu khotib, termasuk almarhum kemarin Kang Jafar Musajat itu juga sudah 2 kali khotbah di At-Taqwa, bahkan di masa akhirnya itu tanggal 4 Desember dia khotbah di At-Taqwa, ngobrol dengan saya, nggak tahunya Allah telah memanggil dia dan saya sangat kehilangan sekali karena dia memang menjadi salah satu idola jamaah Masjid At-Taqwa ketika dia berkhotbah. Jadi saya berharap Prof, pembangunan museum masjid di sana tolong masukkan Masjid Indonesia, miniaturnya ada di Kota Cirebon, yang itu saya berharap menjadi kekayaan lokal sehingga kebanggaan kita terhadap NKRI ini akan semakin lebih kuat, Prof. Oke lah, masjid dari luar negeri sebagai penarik, tapi saya berharap bahwa masjid lokal yang sampai hari ini secara ornamen arsitek masih kuat, yaitu Demak dan Cirebon, itu bisa menjadi salah satu nilai andalan karena ternyata ketika kami melonsing tentang wisata religi di masjid kuno itu animo masyarakat itu cukup luar biasa. Dan kami memang terbatas dengan kendaraannya karena kami mengajak mereka keliling dengan mobil Kitros, ya. Terus seperti itu, ya. Jadi itu animo masyarakat cukup luar biasa. Jadi saya berharap pada Prof untuk nanti ketika ada museum masjid-masjid internasional, maka masjid-masjid lokal yang memiliki nilai keorisinal arsitek gabungan antara Islam dengan Hindu itu akan menjadi kekuatan juga bagi museum Prof itu sendiri. Dan alhamdulillah Buya, At-Taqwa ini sudah menjadi masjid pilihan masyarakat. Artinya apa? Orang yang akan ziarah ke Cirebon ini lebih dulu datang ke At-Taqwa karena kami menyiapkan tempat MCK ini lebih 40. Ya, bahkan yang sedang kami pikirkan ini air panas sehingga tamu ketika datang ke Masjid At-Taqwa jam 4 pagi bisa mandi air panas. Dan saya yakin bahwa ini masih sebagai sumber inspirasi baik psikologi maupun sosial, saya sepakat itu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bung Saiful Badar. Saya kira yang pertama ke Prof dulu nih. Prof, tadi ada ide usulan, katakanlah tentang miniatur, kalau tadi menyebutkan Prof ada 99 negara yang akan dibuat miniaturnya di satu tempat di Bogor, dan kali ini ada sebuah usulan, bagaimana kalau miniatur itu tidak cukup dengan bentuk masjid yang ada di dunia ini, tapi juga bentuk-bentuk masjid yang ada di Nusantara ini. Bagaimana, Prof? Iya, yang dibangun terutama itu arsitekturnya, yang kedua sejarah, yang ketiga itu ada kuliner dari negeri itu, yang keempat ada souvenir-souvenir dari negeri itu, dan yang nunggu pun nanti berasal dari negara dari mana asal itu masjid. Yang sudah dipertimbangkan dari Masjid Indonesia itu baru Masjid Demak sama Masjid Kelungkung Bali. Nah, keluarga Bung Karno usul Istiqlal itu masih kami pertimbangkan. Gitu ya. Nanti ini saya masukin lagi, kita pertimbangkan nanti. Oh gitu, iya, ya. Iya, baik. Iya. Buya, kalau kita bicara tentang masjid, ini kan sejarahnya sangat berikatan sekali dengan perkembangan agama di Indonesia. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Kang Saiful Badar, masjid-masjid yang berdiri pada abad ke-14 menjadi tonggak awal bagaimana sejarah penyebaran Islam di Cirebon. Nah, untuk lebih bisa agar masjid tetap hidup, kemudian sekarang dikembangkan sebagai tempat wisata religi, ini sesuatu bukan?
Ya, saya kira masjid bukan hanya tempat wisata religi saja ya, aktivitas sosial, ya perdagangan, organisasi masyarakat, karang taruna, ya acara-acara hajatan sebagainya, ya mungkin. Jadi artinya begini, bukan di dalam masjidnya ya, artinya di situ ada kulinernya. Ada perpustakaannya, ada pusat kesehatannya, ada pendidikannya, ada perpustakaan dan sebagainya. Sehingga untuk mendekatkan masyarakat dengan masjid itu kan ini lebih efektif kita membangun masjid yang dekat dengan kehidupan masyarakat daripada kita berdakwah bahwa pentungan. Boro-boro deket malah lari lagi. Semacam itu. Jadi artinya begini, kesinian dan kedinian masjid itu juga harus kita pertimbangkan. Ya itulah nilai arsitektur zaman dahulu tetap kita abadikan sebagai satu warisan ya. Mungkin lihat bentuk abad sekian seperti begini, kenapa ini enggak ada kubahnya dan sebagainya. Iyalah itu keragamannya itu. Tetapi saya lebih fokus kepada bahwa masjid itu adalah sekarang dan untuk anak sekarang. Pengalaman yang saya lakukan ketika khutbah Jumat saya berbicara masalah moneter, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah teknologi dalam khutbah itu. Respon dari anak-anak muda begini bilangnya, Buya Sakur terima kasih banyak. Kenapa khutbah Jumat tidak seperti ini dari dulu? Kalau seperti dari dulu, kami sudah pintar dari dulu kalau begini mah. Jadi mereka antusias sekali. Tapi kalau waktuannya kan tetap memberhentikan saya. Dengan salah hormat terima kasih kan gitu. Malah ditanyakan, kamu nih khotbah apa pidato? Nah pertanyaan itu saya jawab begini. Kalau khotbah itu bahasa Arab. Kalau pidato itu bahasa Indonesia. Bahasa Indramayu ini namanya bacot, saya bilang. Kesel dia, harus tinggal pergi aja. Jadi itu ada dikotomi yang berbicara dunia tidak boleh di masjid. Jadi itulah kita terjebak pada agama seremonial. Jadi ketika orang itu salatnya rajin di masjid, ya berzikir dan segala macam itu agamanya hebat. Saya melihatnya kan agama kan bukan di situ. Ya, ibadah sosial itu lebih penekanannya ibadah sosial. Apa artinya kamu sholatnya rajin, anak yatim terlantar tidak ada yang ngurusin. Fawailul lil musallin. Allah telah menegur kita. Beragama itu kita buktikan dengan keadilan sosial, dengan supremasi hukum, dengan tingkat intelektualitas, kesehatan masyarakat, gotong royong. Itulah agama kita, bukan ya. Jadi sholat itu bukan tujuan, sholat itu hanya sebagai exercise. Latihan kita membangun kebersamaan. Terima kasih, gitu aja kira-kira. Iya, terima kasih Bu ya penjelasannya tentang masjid dan fungsi maksimalnya.